Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli, kita ketemu lagi di program Shaleh Muslihun. Masih dalam obrolan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjadi atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada, dan dia atau bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjadi yang soleh sekaligus menjadi yang muslih. Masih ditemani oleh guru kita atau dibersamai oleh guru kita Ustadz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun baru nih Ustadz. Tahun baru, semangat baru. Semangat baru. Tapi pembahasan masih yang lama. Maksudnya judulnya. Tapi berharapnya jadi seorang muslim yang ya lebih fresh, lebih semangat lah. Karena gitu. baru ya. Biasanya sih Ustadz kalau mau tahun baru ini apa biasanya? Resolusi. 2025. Tapi ntar akhir-akhirnya dikerjain juga. Baik, masih dengan Ustadz Bambang Ridho nih. Di pertemuan terakhir kan kita bahas tentang dua hal apa Ustadz? Yang dua hal itu spesifikasi seorang muslim. Dia harus punya apa kemauan ya, iradah atau azimah. Satu lagi dia juga harus memaksimalkan potensi ya, tazkiriyah, kuat tazkiriyah. Kita sekarang mau ngobrol apa Ustadz? Tentang selain dua hal spesifik, apa emang ada penjelasannya lebih lanjut kah tentang apa tadi, kemauan yang kuat mengkristal tentang yang dibahasakan oleh Dr. Majid sebagai iradah azimah, atau bagaimana Ustaz? Silakan. Iya, bismillah. Ini masih lanjutan pembahasan yang lalu. Yang lalu itu kemarin kita membahas tentang spesifikasi seorang muslim ideal seperti apa. Ada dua. Iya. Ini sebagai flashback gitu ya, sedikit lah gitu. Yang pertama qudroh tazkiriyah, kemampuan mengelola, memanfaatkan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah iradah azimah, atau kemauan yang kuat atau visi yang jelas. Azimah pakai zat. Azimah. Al-iradah al-azimah. Ya mungkin visi yang jelas, yang clear, yang memang ya tadi soleh muslih bisa apa namanya memberikan kontribusi yang lebih luas lagi kan gitu. Nah, ini kita akan mulai breakdown dari bahwa dua hal ini kan terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada gitu ya. Ini kita akan mulai breakdown gitu lah. Kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana dua hal ini bisa ada, bisa muncul, bisa teroptimalkan dalam diri kita kan gitu. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya kalau mungkin ada yang bertanya gitu ya, kenapa kita membahas spesifikasi seorang muslim itu ininya gitu. Bukan kenapa kita nggak amalannya gitu, atau akidahnya yang harus diperkuat atau seperti apa gitu. Justru ini menurut saya atau bagi Dr. Majid Al-Kilani ini sesuatu yang lebih mendasar dan sifatnya lebih luas gitu ya, bisa mencakup banyak hal. Karena kembali lagi kalau kita berbicara tentang bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beramal soleh gitu ya. Bahkan tadi amal kita harus memberikan dampak perbaikan gitu ya, soleh muslih gitu. Kan kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang awal-awal gitu ya, bahwa lingkup beramal dalam Islam itu luas, sebenarnya sangat luas. Bukan dalam amal-amal, bukan beramal hanya sholat, gitu ya, puasa gitu ya, tetapi bahkan lebih dari itu gitu. Karya yang lebih luas lah gitu ya. Bahkan kita sudah sempat spill sedikit segitu gitu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya konteks-konteks amal dalam Al-Quran sendiri banyak konteksnya, berbagai macam dari konteks karya dalam budaya, dalam agama, dalam apalagi pengetahuan, kesenian, bahkan pertanian, ekonomi gitu kan. Nabi siapa yang jahit? Nabi Idris gitu kan. Dan kemudian bahkan politik, militer dan seterusnya. Intinya beramal itu jangan disempitkan dalam konteks tertentu gitu. Harus benar-benar diperluas karena memang Islam dan Al-Quran menjelaskannya seperti itu kan gitu. Nah, makanya untuk bisa menelurkan, menghasilkan karya-karya yang terbaik, ahsanu amala gitu ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu setiap orang mungkin punya kecenderungan berbeda-beda gitu kan. Punya passionnya masing-masing. Tapi untuk kemudian bisa mengoptimalkan dia punya passion apa, nah ini
dua hal ini, dua spesifikasi ini yang Oke. harus benar-benar Dimaksimalkan. dimaksimalkan, dioptimalkan dengan baik. Nah, bagaimana mengoptimalkannya? Ini Pembahasan kita hari ini ini. pembahasan kita hari ini. Tapi kita mulai bahas sedikit-sedikit agak lebih mendalam setiap part-partnya gitu. Iya. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan mengoptimalkan kemampuan berakal. Kemampuan berakal. Dan lebih spesifik lagi, kita membahas tentang sebenarnya kedudukan akal dalam Islam itu seperti apa. Oke, Islam punya cara pandang sendiri tentang Islam akal punya itu. cara pandang, punya konsep, punya perspektif, dan punya cara sendiri untuk mengoptimalkan kemampuan akal kita. Nah, yang harus kita sadari pertama kali, Ustadz, bahwa salah satu anugerah, bisa dibilang ini anugerah yang paling besar dan mungkin terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia, itu adalah akalnya. Kemampuan berakal atau kemampuan akalnya. Itu sangat besar sekali, Ustaz. Bahkan dalam sebuah riset, para ilmuwan mengatakan bahwa hari ini gitu ya, riset yang dilakukan itu, hasil yang didapatkan adalah masih banyak manusia atau mayoritas manusia pada hari ini baru menggunakan 10% dari kemampuan akalnya. Terus masih sisa banyak. Sisa 90%. Iya. Bayangkan dengan dinamika yang kita jalani sehari-hari, ternyata masih 10%, Sat. Wah, artinya belum maksimal. Belum maksimal, belum optimal. Setengah aja belum. Dan di lanjutan konklusi dari riset itu, para ilmuwan mengatakan seandainya dipakai seorang manusia menggunakan, katakan hanya 50% saja dari kemampuan akalnya, apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa menguasai lebih dari 40 bahasa. Begitu ya. Kata ilmuwan atau kata riset itu seperti itu. Hasil risetnya seperti itu. 40 bahasa. 40 bahasa. Dan kalau kita menggunakan 50% akal kita, seseorang bisa ikut dalam lebih dari 10 fakultas. Jadi kalau dia kuliah masuk gitu ya, dia daftar di mana-mana dan dia mengikuti dalam satu semester 10 fakultas, 10 jurusan, puluhan jurusan, itu bisa kalau mampu, dia mampu kalau dia menggunakan 50% dari kemampuan akalnya. Berarti artinya kita ini belum pakai akal jangan-jangan nih. Baru kalau 10%, 50% aja, setengah aja enggak. Ini berarti kan bukti bahwa sangat besar sekali anugerah kemampuan berakal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, yang harus kita pahami juga bahwa kehebatan kemampuan berakal yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, Sat, ya. Bisa kita analogikan kemampuan berakal kita itu seperti kemampuan otot. Dalam arti apa? Kemampuan otot itu kan bisa dilatih, sehingga kemudian menjadi keker, jadi kuat gitu ya. Yang kemudian ya terkadang ya kalau lagi tidur kan emang nggak dipakai gitu. Tapi kalau sedang dibutuhkan, wah pengen pindahan rumah nih, bawa barang gitu ya. Kemampuan otot itu bisa dipakai kan gitu. Betul. Kemampuan berakal juga gitu, Sat. Bisa dioptimalkan, dilatih gitu ya. Dan dia bisa kapan butuh dia bisa dipakai. Kalau lagi nggak butuh bisa disimpan. Ketika lagi butuh dan waktunya pas cocok gitu ya, bisa dipakai, diaktifkan ulang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu analogi cara kerja akal kita, kemampuan seperti otot, mudahnya seperti itu. Nah, tapi kan kemampuan berakal itu kadang memang abstrak dia, Sat, ya. Bukan kadang, memang dia abstrak gitu. Bentuknya nggak jelas. Tetapi sebenarnya kemampuan berakal seorang manusia itu terlihat, bisa dilihat, bisa diukur gitu, bisa dinilai dari kemampuan dia mengatur segala dinamika kehidupan. Contohnya apa, Ustaz? Kalau yang dengan akal dia bisa sangat pandai atau piawai mengatur kehidupannya dia. Ya mungkin paling mudahnya adalah misalnya mengatur keuangan gitu ya. Artinya kan dari mengatur keuangan itu kita sebenarnya bisa tahu
Oke. Kita punya kemampuan berakal yang baik atau tidak sih, kan gitu. Itu satu contoh aja ya. Itu satu contoh gitu ya. Ya termasuk kita misalnya mengendarai kendaraan gitu, mengendarai motor atau mobil gitu kan. Iya. Kan semua orang atau banyak orang bisa mengendarai, Betul. tapi tidak semua orang dalam level yang sama kan gitu kan. Betul. Kecerdasan Kecerdasannya berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin sen sembarang. kanan tapi belok kiri gitu kan. Iya, iya. Tapi ada atau ada yang kayak gimana. Itu kan itu sebenarnya menjelaskan kepada kita Perbedaan itu. perbedaan kemampuan berakal kan gitu kan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kemampuan berakal seorang manusia. Dan kemampuan berakal seorang manusia itu tentu ya tadi ya, berbeda antara satu orang dengan orang Yang lain. yang lainnya. Plus kemampuan berakal seorang manusia itu bisa berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Oh, kayak lagi ujian beda sama kayak biasa Ya, gitu ya. atau mungkin ya ada pengaruh usia juga. Oh ya. Ketika usianya masih muda Masih gitu kan, brilian banget masih ya. brilian, kritiknya pedas, kemudian cara berpikirnya visioner. Kan itu yang diisyaratkan oleh Allah kan dalam Al-Qur'an kan. Huwallazi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah gitu kan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ini kan setidaknya menjelaskan Fase. 3 fase manusia gitu ya. Diciptakan dalam keadaan lemah, ya namanya masih bayi, katakan sampai remaja itu kan masih dhaaf gitu ya. Ya dhaaf secara fisik, lemah secara fisik, secara mental, cara berpikir tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, muda mulai gitu ya, tumbuh semuanya, mulai optimal semuanya, kuat secara fisik, kuat secara logika, berpikir dan seterusnya. Nanti kalau udah tua, kembali lemah lagi. Sama kayak kekuatan akal juga seperti itu. Sama seperti itu. Ya, bukti mudahnya adalah kadang orang tua kita gitu ya. Oh, lupa nama orang. Lupa nama anaknya, Sat. Gitu kan. Mau manggil siapa dipanggil siapa? Iya, anaknya 2 aja lupa manggil. Perasaan dia manggil ini. Iya sih. Tapi kok betul. dipanggil kagak datang-datang gitu. Betul. Tadi yang disebut siapa kan gitu kan. Kadang kita gitu kan. Menandakan ya. Kalau akal itu ada masa di mana dia akan lemah juga. Akan lemah juga kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian menarik adalah bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang akal. Wah, karena setahu saya sebelum antum jelasin la'alakum taqilun itu sering disebut ya betul. ulul albab, ulul absar gitu. Itu kan tentang ya akal ya, pikiran. Betul. Nah, yang menarik kalau kita spesifik saja mengambil satu kosakata akal gitu ya dari Quran, kita akan temukan kurang lebih ada 49 ayat yang kalimatnya akal gitu dengan semua sighahnya, perubahan-perubahannya. Nah, ini menarik, Sat. Apa itu? Hanya ada satu bentuk yang digunakan untuk dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang akal. Apa itu? Semuanya pasti bentuknya fi'il. Kata kerja. Jadi nggak ada yang bentuknya adalah dia adalah satu unsur. Oke. Jadi nggak ada yang akal gitu, nggak ada. Bentuknya akal nggak ada. Pasti antara fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Gitu, dari 40 sekian. Dari 49 ayat. 49 kata diulang. 90 kali diulang. Akal 49 kali diulang tentang akal, tapi semuanya bicara tentang kata kerja. Nggak ada yang menunjukkan dia adalah sebuah entitas tersendiri, berdiri sendiri gitu ya dalam tubuh manusia. Apa isyaratnya dari Allah seperti itu? Syaratnya adalah, artinya yang terpenting ketika kita berbicara tentang akal, itu adalah bagaimana menggunakan akal. Oke, bagaimana menggunakan akal? Iya, kan percuma kalau kita cuma punya akal tapi nggak digunain. Iya, atau punya otak tapi nggak. Nah itu gitu kan. Iya. Kadang kalau kita dengerin atau kita ngejek teman kita, nggak punya otak tuh orang kan gitu kan. Itu kan berarti udah hinaan yang paling besar menurut saya, Sat. Karena Allah kasih dia. Pasti dia punya otak, pasti dia punya akal gitu. Cuma nggak dipakai. Masalahnya dipakai apa enggak kan gitu kan. Nah, Quran bicara tentang akal, tentang memakainya. Jadi akal dalam Al-Quran itu berakal gitu.
Artinya berakal. Oke. Akal itu memang harus Gunakan. digunakan. Dia memang Diasah. harus bekerja gitu loh. Harus berakal gitu. Apa cara ngoptimalinnya? Kan disebut gitu untuk mengoptimalkan akal, yang Quran sendiri memberikan isyarat bahwa akal itu dia harus diasah, dia harus dipakai, digunakan. Apa Ustaz? Nah, ini akan ada pembahasan tersendiri, Ustaz. Masya Allah, ngeri. Optimalisasinya gitu ya. Oke. Caranya gitu ya. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran tadi, akal itu semuanya 49 kali diulang dalam Al-Quran menggunakan sigat atau bentuk kata kerja. Contohnya Ustaz? Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun. Qulub ya'qil. Tidakkah mereka berjalan, Al-Hajj ya? Al-Hajj 46. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi, mengambil ibrah gitu ya. Apakah mereka menggunakan akal mereka untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Ya'qilun. Ya afala ta'qilun, itu banyak sekali kan. Afala ta'qilun. Intinya perubahan fiil itu kan berubah sifatnya. Artinya dia nggak stagnan. Dia perlu pergerakan, perubahan, perlu ada pembaharuan. Dalam arti pembaharuan tuh ya harus ada yang dipikirin gitu ya. Ya karena memang tidak mungkin seseorang kemudian tidak berakal ya, dalam arti tidak beraktivitas akalnya, itu tidak mungkin. Artinya kalau sudah tidak berakal lagi kan gila, berarti sudah gila gitu kan. Majnun kalau dalam bahasa Arab gitu kan. Majnun itu kan artinya kan mastur gitu ya. Kemampuan berakalnya sudah tidak bisa digunakan dengan semestinya atau dengan gitu ya. Nah ini jadi manusia itu sebenarnya dianugerahi oleh Allah kemampuan yang sangat besar, yang itu adalah kemampuan berakal. Dan kemampuan berakal ini yang memang ya harus wajib untuk dikembangkan, dioptimalkan gitu ya, untuk kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan harus selalu dirawat gitu lah. Mungkin sebagian nanya begini, Ustaz, ini apa hubungannya kita sebagai seorang yang soleh dengan soleh dan muslim dengan akal kita? Mungkin sebagian bertanya itu. Apa Ustaz yang paling mungkin mensinkronkan pembahasan tentang yang lebih detail ini tentang akal dengan jadi seorang muslim atau yang soleh dan muslim? Karena gini, kemampuan berakal seseorang itu, kemampuan berakal manusia itu bisa kita bagi dalam 3 level. 3 level. Ya, apa itu? Level tertinggi, dan ini yang dituntut oleh Allah, oleh Islam, agar seorang muslim itu ada di level ini. Apa yang berarti paling tinggi nih? Paling tinggi. Ketika seorang menggunakan kemampuan berakal, artinya kemampuan berakalnya ini bagus, optimal, dan digunakan untuk mendapatkan manfaat kebaikan, gitu ya, dan kemudian bisa menghalangi keburukan, segala keburukan. Apapun itu, Ustaz, ya? Apapun itu. Selagi bentuknya kebaikan, agar bisa didapat, kemudian mencegah keburukan. Betul. Artinya kan gini, kalau kita berbicara lebih spesifik lagi gitu ya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, sosial, atau bahkan lebih tinggi lagi bernegara, dan bahkan kita berbicara tentang kemanusiaan gitu ya, tanpa membeda-bedakan keyakinan. Ikan seorang dalam Islam itu dituntut untuk gimana caranya mengoptimalkan kemampuan berpikirnya untuk bisa bermanfaat, mendapatkan manfaat kebaikan untuk dirinya jelas, dan untuk keluarganya, untuk sosialnya, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan, bahkan untuk umat manusia kan gitu kan. Artinya ketika seseorang berhasil menelurkan karya sesuatu gitu kan, kan itu menjadi, dan kemudian bermanfaat bagi banyak orang, itu kan berarti kan bisa dirasakan manfaatnya gitu kan. Itu baik. Plus dalam waktu yang sama juga harus
mengoptimalkan segala kemampuan akalnya untuk bisa mencegah segala keburukan terjadi gitu. Untuk dirinya kah, dari dirinya kah, atau yang lain. dari diri orang lain dan seterusnya kan gitu. Itu ini ya hubungannya antara kesolehan seseorang dengan akal pikirannya. Dan akal pikirannya. Tadi kan antum sebut 3, apa lagi tingkatan yang kedua itu? Nah, yang kedua ini adalah ketika seseorang kemampuan berpikirnya tidak aktif. Tidak aktif nih gimana? Artinya itu tidak dioptimalkan sehingga kemampuan berpikirnya tidak bisa digunakan untuk mengambil atau memanfaatkan kebaikan gitu ya. Plus juga tidak digunakan untuk bisa mencegah keburukan-keburukan. Contohnya gimana, Ustaz? Dia kurang perhitungan kah atau kurang pertimbangan? Macam-macam. Mungkin dia tidak punya kemauan, acuh tak acuh gitu kan. Itu dia berarti kan tidak menggunakan kemampuan akalnya kan gitu kan. Itu level kedua. Nah, yang ketiga Islam tidak mau begitu. Berarti cuma satu aja. Cuma satu saja memang Islam pengen ini. Yang ketiga, ini ketika seseorang lebih parah mengoptimalkan kemampuan berpikirnya, tetapi gitu ya. Tetapi justru dia digunakan kemampuan berpikirnya yang optimal itu untuk merusak. Untuk menimbulkan kerusakan-kerusakan, Sat. Ya kayaknya relate seperti kayak hari ini. Jadi ternyata yang buat kerusakan tuh orang pintar sebenarnya. Nah, itu dia kan jadi masalah kan. Contoh ya, tambang batu bara misalkan. Kan kalau orang bodoh ya, mohon maaf ya, orang bodoh kan dia paling gali pakai cangkul cuma dalamnya 3 meter 5 meter. Ya. Karena yang gali orang pintar jadi kayak kubuangan yang dalam sekali. Dan yang masalahnya sampai kemudian merusak ekosistem. Itu mulai tercela sekali dalam Islam kita. Tercela seperti itu. Artinya akal itu digunakan oleh manusia malah untuk merusak. Bukan untuk memperbaiki. Dan ketika ada kebaikan-kebaikan, justru dia yang menghalangi, dia jadi batunya gitu loh. Ketika orang seharusnya bisa sampai kepada kebaikan itu, dia justru menjadi batu yang menghalangi orang dari kebaikan itu. Sebenarnya dia melawan fitrahnya guys, Sat, kayak gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu, Sat. Melawan fitrahnya dia, melawan akal sehatnya. Melawan fitrah kehidupan justru. Oke. Artinya berarti Islam cuma melihat satu aja tuh paling tinggi. Melihat satu ini. Dan dari memang yang diharuskan di ini saja. Justru ajaran-ajaran Islam itu justru membersihkan manusia dari 2 level yang bawahnya tadi. Oh gitu ya. Karena kayaknya gini, Seth, menurut Anda ini ajaran Islam itu sangat masuk akal. Dalam arti kutip sangat bisa dinalar gitu. Sangat bisa dinalar. Dan tidak menabrak nalar-nalar manusia. Betul. Karena kan gini, kalau kita ini menariknya ya, kalau kita membaca karya Dr. Majid Al-Kilani ini, beliau pernah membahasakan dalam salah satu buku beliau membahasakan amar ma'ruf nahi mungkar itu menarik, Sat. Kayak apa? Jadi definisi amar ma'ruf nahi mungkar menurut beliau itu adalah ketika kita mengajak setiap atau semua manusia untuk sesuai dengan ketentuan Allah dengan sunnatullah, dan kita mengajak manusia untuk menghindar dari melanggar dari sunnatullah. Artinya begini, sunnatullahnya paling mudah gitu ya dalam pernikahan. Sunnatullahnya gitu ya, yang namanya pernikahan itu laki-laki dan wanita gitu. Ya, perempuan. Nggak bisa laki-laki, wanita kan nggak bisa kan gitu kan. Nah, itu kan sunnatullah yang memang ya bukan hanya sekedar perintah dari Allah. Memang kan harus begitu kan. Untuk terjadi eksistensi manusia, terjadi perkembangbiakan gitu ya, dan tidak terjadi dan tidak menimbulkan penyakit, itu kan harus laki-laki dan wanita kan gitu kan. Tapi ketika manusia justru menabrak sunatullah gitu, dia maunya laki-laki mau laki-laki, wanita mau, tidak terjadi perkembangbiakan, artinya pertumbuhan manusia berhenti gitu kan, dan kemudian menimbulkan penyakit kan gitu. Karena melanggar sunatullah. Karena melanggar sunatullah.
Jangan bicara agama deh, katakan gitu. Nggak usah bicara agama. Itu dulu aja deh, Itu nalar aja. manusia ya. Iya, karena kan ajaran Allah itu kan ajaran Islam yang memang sudah didesain oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang mana Allah adalah pencipta manusia, pencipta alam semesta, yang paling tahu lah, yang paling tahu itu. Kan mudahnya gini, Sat. Kita beli laptop, Sat. Iya. Biasanya kan ada tuh bukunya tuh, buku panduan. Iya. Artinya kalau ini rusak ini atau cara misalnya mengoperasinya lah. Ini apa namanya, ada Tombol unsur komponennya ini gitu. Ketika itu kan bisa dikatakan sunnatu apa tuh laptop Asus misalnya gitu ya. Iya. Kalau komponen A ini yang sudah dikasih tahu bisanya nih komponen A diganti dengan yang sama kan gitu kan. Ini diganti nih sama yang ngasal beda gitu ya, dengan spesifikasi beda. Ya rusak lah. Rusak kan gitu kan. Karena yang paling tahu tentang laptop ini yang menciptakan laptop ini. Iya. Dan dia sudah memberikan pedomannya gitu. Sama kayak manusia yang paling tahu ya Allah. Yang paling tahu Allah. Pedomannya Al-Qur'an, sunnah gitu kan ya. Ya lain lagi kalau kemudian lah, emang yang menciptakan, pertanyaannya beda lagi gitu ya. Emang yang menciptakan dunia dan sisinya Allah. Nah, kan nanti pembahasannya beda lagi gitu ya. Ya udah sekarang kita buktikan Allah pencipta atau bukan. Dari mana kita membuktikannya? Misalnya dari ya macam-macam lah. Al-Qur'an misalnya. Ini kan Al-Qur'an kita mengatakan ini datang dari Allah gitu. Betul. Sekarang di Al-Qur'an sudah banyak bukti-bukti, tinggal dibuktikan saja terbukti atau tidak, valid atau tidak info-info yang berita-berita yang ada di Al-Qur'an kan gitu kan. Iya. Baik, itu tentang tadi kan kita bahasnya tentang ternyata muslimin itu atau dalam tanda kutip Islam itu sangat peduli dengan akal manusia. Sampai-sampai akal itu yang menjadikan dia bisa menjadi orang produktif. Betul. Jadi hamba yang paling produktif. Betul. Makanya tadi mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, loh kan pembahasan kita tentang soleh dan muslih, kenapa pembahasan tentang akal? Mungkin saya mau mencoba membridging gitu, Zat. Menjembatani atau mendekatkan sedikit bahwa Dr. Majid ini kayaknya pengen menyasar hal-hal yang paling fundamental dalam jiwa manusia, dalam diri manusia sebagai modal gitu ya, untuk dia jadi soleh dan muslih. Betul. Apalagi tentang pembahasan akal di episode kita kali ini. Insya Allah cukup saat ini sebagai namanya mukadimah gitu ya. Nanti kedepannya termasuk tadi yang Anda tanya ya, akan ada optimalisasi seperti apa caranya? Optimalisasinya seperti apa caranya gitu ya. Dan kemudian gaya berpikir Islami itu seperti apa? Itu dijelaskan juga. Gitu. Ya karena menarik juga tuh teman-teman. Karena gini, kita muslim tapi pemikiran kita bukan muslim. Nah, masalah gitu kan. Kita ngakunya muslim tapi model berpikirnya tidak Yahudi, tidak Islam gitu ya, Yahudi atau yang lainnya gitu kan. Nah ya, Masya Allah, terima kasih Ustaz Bambang. Ini memang agak berat, tapi teman-teman sebenarnya kalau menyadari bahwa ini nih bekal untuk kita jadi lebih baik. Betul. Bekal untuk kita jadi lebih apa ya bahasanya, supaya kita nggak ngerasa kok gini-gini amat hidup. Terus gimana sih caranya supaya kita jadi orang yang soleh sekaligus muslih. Ternyata Dr. Majid membahas sampai ke akar-akarnya. Betul. Mengeluarkan pembahasan itu dari Quran, dari ayat-ayat untuk dijadikan pedoman untuk kita bisa jadi soleh sekaligus muslih di satu kesempatan. Terima kasih Ustaz Bambang atas kesempatannya kali ini. Insya Allah pembahasannya kalau dibilang daging semua emang berat ini, berat, tapi kita coba obrolin aja. Kita kasih dikit-dikit apa namanya kikil atau apanya gitu lah ya. Iya, semoga ini memang ya kalau mau jadi emang orang yang hebat ya berat-berat dikit nggak apa-apa lah ya. Iya betul. Terima kasih teman-teman Asli, sahabat Asli. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan jadi langkah-langkah kecil untuk kita bisa menjadi sosok yang soleh sekaligus muslih dalam kacamata Al-Quran, dalam kacamata Islam. Allahu ta'ala alam. Terima kasih sekali Ustaz Bambang. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.